Selamat pagi anak-anak teacher yang di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang skema 3 pembelajaran 1 dan 2 mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan dalam pembelajaran tematik tema 6 kelas 5. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Ajari kami Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik anak-anak teacher, tujuan pembelajaran adalah setelah kamu melakukan kegiatan menggarisbawahi kata kunci, kamu mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat dan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, dan kamu mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas, dan kamu mampu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi pada media cetak atau elektronik secara tepat, serta kamu mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia secara percaya diri. Nah, kita masuk dalam pembelajaran ini, yaitu dari buku kamu halaman 135. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Ya, perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Sini ada bahan konduktor dan isolator. Dari buku kamu halaman 137. Nah, di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Jadi, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya terbuat dari bahan logam seperti panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain dari besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu. Nah, ada juga kain dan ada juga plastik. Jadi, penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di samping ini ya. Panci yang biasanya digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar di samping ya, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Kamu bisa buka halaman 138 buku tematik kamu. Di sini kamu dapat mengambil kata-kata yang bercetak miring ya, dan menggunakan arti dan kalimatnya. Begitu juga dengan diagramnya. Diagramnya itu mengenai bahan konduktor dan isolator, serta mengenai kalimat ya, penggunaan kalimat dari setelah kamu menentukan hal-hal penting dari setiap paragraf. Kamu bisa lihat di video kali ini. Nah, kita masuk ke termos. Ya, sejarah termos kamu bisa lihat dari buku kamu ya, halaman 146.
Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah kanan dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, anak-anak teacher, setelah kamu membaca sejarah termos, kamu bisa menjawab pertanyaan dari bacaan sejarah termos tadi. Di sini ada 3, kamu bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan berikutnya, penggunaan benda, konduktor, dan isolator. Teacher harap kamu bisa membacanya di rumah ya. Di sini teacher hanya meringkaskan saja. Nah, kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Pikirkan ya, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Nah, benda apakah itu? Yang pertama adalah selimut dan panci, ya. Itu merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat. Jadi, begitu juga dengan panci. Panci itu terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium, yang merupakan pengantar panas yang baik, ya. Jadi, pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegang tersebut. Mesin mobil dan motor itu terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Jadi, dari uraian itu kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan mana bahan yang bersifat isolator. Nah, dari bacaan penggunaan benda konduktor dan isolator ini, kamu bisa menemukan hal-hal yang kamu pahami. Pertama, dari isi paragraf 1 itu, panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan dari isi paragraf 2 tadi, selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Sedangkan dari isi paragraf ketiga, panci terbuat dari bahan logam, dan untuk paragraf keempat, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas.
panas. Nah, dari sini juga kamu bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Nah, teacher harap kamu bisa membacanya ya. Nah, anak-anak di sini halaman 151 kamu lihat, amatilah benda-benda yang ada di sekolahmu atau di rumahmu. Jadi, gunakanlah tabel untuk mengidentifikasi sifat hantaran panas. Nah, di sini ada nama benda ataupun alat di rumah ya. Kalau dia panci, sifat hantarannya itu adalah konduktor, kegunaannya untuk memasak air. Jaket, sifat hantarannya adalah isolator, kegunaannya menjaga badan tetap hangat. Kemudian ada termos, sifat hantarannya adalah isolator, kegunaannya menjaga air tetap hangat ataupun dingin. Kemudian di rumah kamu ada selimut, sifat hantarannya adalah isolator, kegunaannya menjaga badan tetap hangat. Kemudian ada wajan penggorengan, sifat hantarannya adalah konduktor, kegunaannya adalah peralatan masak di dapur. Ini adalah contoh sederhana. Dari sini kamu bisa lihat gambar-gambarnya. Kemudian kalau dia di sekolah, itu ada kursi, sifat hantarannya adalah isolator, kegunaannya tempat duduk. Papan tulis, sifat hantarannya adalah isolator, kegunaannya untuk menulis. Kemudian ada gembok, sifat hantarannya adalah konduktor, kegunaannya untuk mengunci pintu. Kemudian ada kotak sampah plastik, sifat hantarannya adalah isolator, kegunaannya adalah tempat sampah. Kemudian ada sapu lantai, sifat hantarannya adalah isolator dan kegunaannya adalah untuk membersihkan lantai. Di sini juga ada gambar tentang gambar cerita yang ditampilkan ya. Di sini ada gambar cerita ya, ada 3 gambar cerita. Jadi kamu nanti disuruh untuk menemukan gambar cerita tersebut yang ditampilkan, dan kamu bisa menuliskan kesan apa sih yang dapat kamu ambil dari gambar cerita tersebut. Gambar pertama contohnya itu dari buku pelajaran. Ceritanya ataupun kesannya itu menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar iklan. Ceritanya ataupun kesannya adalah menceritakan gambar seorang anak yang berjuang melawan penyakit kanker ganas. Iklan ini merupakan iklan media cetak. Kemudian untuk gambar ketiga yaitu reklame. Jadi dari cerita itu kesannya adalah menceritakan gambar seorang ibu yang sedang membujuk anaknya agar mau minum obat. Reklame ini merupakan reklame jenis poster. Dari sini kamu bisa menyimpulkan bahwa bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya tadi adalah panci, wajan penggorengan, dan lain-lain. Kemudian bahan yang tidak mengantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya kayu, kain, dan plastik. Serta pencipta termos pertama kali adalah James Dewar pada tahun 1902. Nah, anak-anak pelajaran kali ini, teacher harap kamu dapat mempelajari dan memahami pembelajaran tematik kali ini. Demikianlah pembelajaran. Teacher mengharapkan kamu tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa terutama berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ataupun kami sudah belajar dengan serius. Tuhan Yesus telah memberkati kami, berikan kami kepintaran agar kami bisa memahami pembelajaran kali ini meskipun hanya lewat daring ataupun lewat video. Tuhan, ajari kami Tuhan, jangan biarkan rasa malas ada pada kami. Tuhan Yesus sertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.